Jiwa yang haram dibunuh itu yang bagaimana? Maka ada 4. Ada 4 jiwa yang haram dibunuh tanpa alasan yang hak. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Membunuh seorang muslim dosanya besar sekali. Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Perhatikan ayat ini. Mukmin. Dan mukmin itu ada 2 tingkatan. Mukmin yang baik imannya, mukmin yang lemah imannya. Sama saja, dua-duanya nggak boleh dibunuh. Selama dia masih muslim, maka dia mukmin. Maka siapa yang membunuhnya dengan sengaja, kata Allah, balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Maka hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan atau aksi-aksi yang menyebabkan jatuh korban sampai membunuh seorang muslim. Termasuk aksi-aksi turun ke jalan. Aksi-aksi yang berpotensi besar dimasuki oleh provokator sehingga terjadi kerusuhan antara yang mendukung dan yang menentang, atau antara peserta aksi dengan aparat. Kemudian hilang satu nyawa. Maka semua yang terlibat di situ kita takutkan mereka bertanggung jawab, mereka termasuk membunuh sama-sama. Ini hati-hati. Jangan terlibat dengan aksi-aksi seperti itu. Kemudian jiwa yang haram dibunuh yang kedua adalah jiwanya seorang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin di situ. Dia tidak memberontak. Yang ketiga, jiwa orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, jiwa orang kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Lalu ada satu orang muslim berjanji melindungi dia, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Nah, jemaah sekalian, seperti apa besarnya dosa membunuh orang-orang kafir ini? Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Apakah perjanjian sebagai warga negara? Atau gencatan senjata? Atau perjanjian keamanan? Maka siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi dosa besar. Walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim, tapi tetap dosa besar. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa orang-orang kafir ini nggak boleh dibunuh? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Bukan karena mereka mulia. Tetapi umat Islam pantang mengkhianati janji. Kalau sudah berjanji, sifat seorang mukmin pasti menepati.
Adapun orang munafik, mereka suka khianat janji. Jadi subhanallah, walaupun kepada orang kafir, kita nggak boleh khianat. Tidak boleh kita melanggar janji kita. Iya. Jadi inilah 4 jiwa yang haram dibunuh. Kecuali dengan alasan yang benar. Contoh alasan yang benar itu apa? Kata Nabi SAW, La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal ditumpahkan darah atau dibunuh orang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah kecuali 1 dari 3 alasan. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Orang yang sudah pernah menikah kemudian zina, hukumannya hukuman mati. Kalau anak muda belum nikah berzina itu dosa besar. Tapi kalau dia sudah nikah, dosanya lebih besar lagi. Makanya hukumannya beda. Kalau sudah pernah nikah, hukumannya hukuman mati. Dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Batunya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar langsung mati. Jangan terlalu kecil juga. Terlalu kecil, terlalu menyiksa. Jadi yang sedang. Yang kedua, an-nafs bin nafs, bunuh dibalas bunuh, kisos. Yang ketiga, at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Ini membunuh dengan hak. Tetapi yang membunuh mereka adalah pemerintah, bukan masyarakat. Itu tugas pemerintah. Siapa lagi yang boleh dibunuh? Pelaku hubungan sejenis, homoseksual. Kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh keduanya. Kalau mereka sama-sama suka, bunuh keduanya. Walaupun mereka belum pernah menikah. Jadi ini lebih besar dosanya daripada zina dengan lawan jenis. Kalau dengan sesama jenis, homoseksual itu lebih besar dosanya. Dua-duanya dibunuh, walaupun belum nikah. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hukuman mereka hukuman mati. Hanya ulama beda pendapat bagaimana cara menghukumnya. Imam Syafi'i berpendapat, dihukum seperti pezina dengan lawan jenis, dirajam. Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak. Harus dihukum seperti kaum Lut. Jadi bawa mereka ke gedung paling tinggi atau tempat paling tinggi, kemudian lempar ke bawah. Setelah dilempar, disusul dengan lemparan batu. Seperti yang Allah perlakukan kepada kaum Lut. Iya. Tapi tetap juga yang melakukannya adalah pemerintah. Jangan kita yang menghukum. Tugas kita hanyalah menasehati. Jangan antum keluar dari sini lihat bencong di jalan. Ya. Siapa yang ngajarin? Ustadz itu. Ditangkap ustadznya. Jadi pemerintah yang menghukum. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka, tanggung jawab mereka. Tidak berpindah kepada kita. Baik. Ini jiwa yang haram dibunuh.